Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aceh Galeri, bertemu kembali dengan saya di channel khusus Sejarah Aceh. Sahabat Aceh Galeri, hari ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang ada di benak kita rakyat Aceh. Mengapa Multatuli atau Edward Daustegger membela Aceh dan mengkritik Belanda sebelum perang Aceh dengan Belanda itu pecah? Sedangkan Mufti Batavia Habib Usman bin Yahya mendukung Belanda untuk memerangi kerajaan Aceh Darussalam. Tentu saja untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat buku The Aceh Oorlogs, buku yang ditulis oleh sejarawan Belanda bernama Paul van Vers yang diterbitkan pada tahun 1969 di Amsterdam, Belanda. Dalam buku ini diungkapkan, setahun sebelum perang Aceh dengan Belanda pecah, Edward Daustegger atau Multatuli pada Oktober 1872 menulis surat kepada Raja Belanda bahwa tindakan memerangi Aceh merupakan tindakan tidak tahu balas budi karena jauh hari pada tahun 1602 Aceh merupakan satu-satunya kerajaan di Nusantara yang mengirim duta besarnya ke Belanda untuk mengakui kedaulatan Belanda yang kala itu sedang berperang dengan Spanyol. Duta besar Aceh itu bernama Oka Laksamana Abdul Hamid, merupakan duta besar pertama dari Asia untuk Belanda. Aceh merupakan mitra diplomatik Belanda sejak dahulu. Memerangi Aceh tentu saja sebagai tindakan tidak tahu balas budi, tidak berani air susu dibalas dengan air tuba. Begitu isi surat Multatuli. Surat Edward Daustegger ini dimuat di beberapa media Belanda dengan judul Brief aan de Koning, yaitu surat kepada Raja. Untuk lebih jelasnya, saya mengutip kembali bagian dari surat itu dari buku The Aceh Oorlogs yang kira-kira terjemahannya berbunyi, Tuanku Gubernur Jenderal, tuanku dengan dalih yang dicari-cari, sekurang-kurangnya dengan urusan provokasi yang dibuat-buat, kini sedang memaklubkan perang kepada Sultan Aceh dengan maksud hendak merampas kedaulatan tanah pusakanya. Tuanku, perbuatan ini bukan saja tidak tahu berterima kasih, tidak kesatria, ataupun tidak jujur, melainkan juga tidak bijaksana. Multatuli menyatakan peran agen provokator yang ingin menaklukkan Aceh dimainkan oleh Sir Machaveller yang saat itu berkuasa di Bogor. Usaha lain juga dilakukan melalui lobi politik. Pada akhir musim panas 1869, Menteri Jajahan Belanda, De Waal, berjalan di sebuah taman di kota Den Haag. Di sana ia bertemu dengan Duta Besar Inggris, Harris. Ia melobi agar Inggris membatalkan perjanjian Traktat London yang mengakui kedaulatan Aceh. Atas permintaan itu, pada 9 Desember 1869, Harris menjawab penaklukan Aceh oleh Belanda akan disetujui bila mendatangkan keuntungan bagi perniagaan Inggris di Selat Malaka. Maka sejak itu terbukalah satu pintu bagi Belanda untuk memerangi Aceh. Belanda sangat berkeinginan untuk menguasai Aceh karena Aceh merupakan pemegang kunci pintu Selat Malaka. Sudah 2,5 abad Belanda menguasai Nusantara, tapi belum menaklukkan Aceh.
maka Belanda berhasrat untuk memerangi Aceh. Maka pada tahun 1873, negosiasi terjadi di Singapura antara perwakilan Kesultanan Aceh dan konsul Amerika setempat mengenai kemungkinan kesepakatan bilateral. Belanda melihat ini sebagai pelanggaran perjanjian sebelumnya dengan Inggris pada tahun 1871 dan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk merebut Aceh secara militer. Sebuah ekspedisi pun disiapkan di bawah pimpinan Jenderal Johann Hermann Rudolf Kohler, dikirim pada tanggal 26 Maret 1873. Yang membombardirkan ibu kota Banda Aceh dan mampu menduduki sebagian besar wilayah pesisir pada bulan April. Niat Belanda adalah untuk merebut Istana Sultan. Sultan Aceh meminta dan kemungkinan menerima bantuan militer dari Italia dan Inggris di Singapura. Bagaimanapun, tentara Aceh dimodernisasi dan diperbanyak dari jumlah 10.000 menjadi 100.000. Belanda meremehkan kemampuan militer Aceh. Belanda membuat beberapa kesalahan taktis dan kerugian yang berkelanjutan tersebut dengan kematian Kohler dan ribuan tentaranya. Kekalahan Belanda ini menggerodi moral dan prestis Belanda. Pada tahun 1892 dan 1893, Aceh tetap merdeka dan berdaulat, meskipun ada upaya Belanda, yaitu Van Hees, seorang pemimpin kolonial Belanda, kemudian menulis serangkaian artikel tentang Aceh. Van Hees didukung oleh Christian Schrock-Hogronyo, yang saat itu adalah pakar terkemuka Belanda tentang Islam. Schrock-Hogronyo berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh dan mengumpulkan data-data intelijen berharga bagi pemerintah Hindia Belanda tentang kegiatan-kegiatan jamaah haji Indonesia. Karya-karyanya tetap menjadi rahasia resmi selama bertahun-tahun. Dalam analisis Schrock-Hogronyo tentang masyarakat Aceh, ia meminimalkan peran sultan dan berpendapat bahwa perhatian harus diberikan kepada kepala suku atau bangsawan turun-temurun. Ulai Balang yang menurutnya bisa dipercaya sebagai pengurus daerah. Namun menurutnya para pemuka agama Aceh, para ulama tidak bisa dipercaya atau dibujuk untuk bekerja sama dan harus dihancurkan sebagian dari bagian politik pecah belah. Schrock-Hogronyo mendesak pimpinan Belanda untuk memperlebar jurang yang ada antara kaum bangsawan Aceh dan para pemimpin agama. Schrock-Hogronyo adalah sahabat mufti Arab di Batavia, yaitu Habib Usman bin Yahya, yang mengeluarkan fatwa untuk mendukung perang Belanda melawan Kesultanan Aceh yang berdaulat. Pada tahun 1894, seorang penghulu bernama Hakim Hasan Mustafa juga membantu Belanda untuk menghentikan perjuangan rakyat Aceh dengan mengeluarkan fatwa menyuruh umat Islam di Aceh untuk tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Sungguh aneh memang, seorang Multatuli yang asli Belanda, Tulen, mengkritik pemerintah Belanda dalam perangnya melawan kerajaan Aceh. Sedangkan Mufti Batavia, Habib Usman bin Yahya, yang notabene-nya sesama Muslim, malah mengeluarkan fatwa mendukung Belanda untuk menyerang kerajaan Aceh. Demikianlah sahabat Aceh Geleri, perbedaan antara kedua orang ini, antara Multatuli atau Edward Dausdeker dan
Habib Usman bin Yahya, seorang mufti yang bekerja kepada Belanda di Batavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.